Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ernawati Kristiningrum menindaklanjuti penelitian saya yang berjudul Dampak Manajemen Pengembangan Unit Usaha Terhadap Kemandirian Lembaga Pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Hari ini tanggal 1 Maret 2021, saya akan mewawancara narasumber saya yang bernama Bapak Wahyusi Purwanda Saputra. Beliau adalah tangga dan pemeliharaan Sarkas di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Assalamualaikum Bapak Wahyusi. Halo. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Bentar ya. Alhamdulillah, baik. Hari ini saya akan mewawancara jenengan, sampun siap? Siap, monggo. Pertanyaan pertama, Bapak. Oh ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Pertanyaan pertama, Pak. Di Semamda itu ada berapa unit usaha? Sementara ini masih kita itu punya auditorium unit usahanya yang berjumlah 3. Yang pertama auditorium Air Fahrudin, yang kedua auditorium Ki Bagus, yang ketiga auditorium Nyai Walida. Untuk Nyai Walida khusus seminar. Dan kita juga punya guest house. Ya, dan kita punya guest house sejumlah 6 ruangan. Gitu. Baik. Ya. Banyak juga ya ternyata. Ya, baik, alhamdulillah. Bagaimana latar belakang unit usaha di Semamda ini terbentuk? Awalnya gedung auditorium itu awalnya dikhususkan untuk wisuda, memfasilitasi siswa-siswi Semamda untuk biar wisudanya tidak di lapangan atau indoor. Atau outdoor, berjalannya indoor, waktu ternyata. Oh ya, biar enggak outdoor, biar indoor itu. Terus berjalannya waktu dikarenakan ada peluang untuk acara di luarnya wisuda. Jadi kita auditorium Semamda ini digunakan untuk umum. Nah, ada untuk seminar, ada untuk wedding juga. Terus yang kedua untuk guest house itu awalnya memfasilitasi wali murid asrama. Wali murid asrama yang kepingin ngawali untuk biar dekat dengan putra-putrinya. Terus berjalannya waktu juga ternyata ada permintaan untuk sewa umum berkaitan dengan weddingnya auditorium. Jadi kita buka sekalian untuk umum. Nah ini ya, para mantan itu ya. Iya, para mantan dia kan butuh kadang butuh ruangan untuk rias, untuk menginap, biar istirahatnya itu lebih panjang gitu. Jadi sangat ada koneksinya ya semuanya. Iya, terkoneksi seluruh. Baik Bapak Yusi, dengan unit usaha yang sekian banyak, sekian kompleks, itu pasti pada awal pendiriannya butuh modal awal yang nggak kecil ya. Kira-kira dari mana modal awalnya? Awalnya dulu memang dari SPP biaya uang gedung. Uang gedung itu dialokasikan ke beberapanya dialokasikan untuk pembangunan ya. Di situ salah satunya pembangunan guest house, pembangunan auditorium gitu. Berarti juga atas sepengetahuan wali murid ya, karena uang gedung itu juga sumbangan dari wali murid. Awalnya mereka dikasih ini enggak seperti rencana awal, maksudnya diflorkan planningnya. Iya,
Ya, setiap itu kan ada Fortawa itu kan. Fortawa itu kan forum ta'aruf wali murid itu kan semuanya diflorkan bagaimana pembangunan selanjutnya, bagaimana perkembangan untuk sekolah selanjutnya terkait dengan pembiayaan yang dikeluarkan sekolah gitu. Dan hal itu sudah terjadi berarti intinya orang wali murid menyetujui ya. Iya, menyetujui, betul. Menyetujui. Ya. Kenapa wali murid bisa menyetujui, Pak Wahyu sih? Kan pasti mereka punya gambaran apa imbasnya ke mereka. Juga. Karena apa? Fasilitas siswa juga. Awalnya kan yang utama itu kan sebenarnya kan juga untuk fasilitasnya siswa, kegiatan siswa juga. Tapi kan karena banyaknya permintaan dan kalau hanya fasilitas sekolah itu kan nanti mubazir juga loh gedungnya. Enggak tiap hari, jadi kita buka untuk itu. Itu pun kalau unit usaha kita jalannya cuma weekend. Oh ya. Saja itu. Baik Pak Yusi. Terus bagaimana perencanaan terkait pengelolaannya sendiri? Karena kalau kita lihat ya instansi sekolah yang mengelola unit usaha yang sekian banyak, sekian kompleks, pasti ada perencanaan terkait pengelolaannya. Nah, jenengan ini pasti orang yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan pengelolaannya. Perencanaannya sih kita ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Jangka pendeknya itu mungkin cuma hanya sekedar berjalan sesuai dengan jadwalnya, terus ada nanti ada HR-nya untuk teman-teman yang lembur dan ada untuk pembayaran listrik juga. Kalau jangka panjangnya biasanya ada untuk renovasi pengelolaannya, keuangannya juga nanti langsung dipilah-pilah. Jadi begitu pembayaran masuk, ada pengajuan untuk lemburnya para pelaksana yang gedung, terus nanti beberapa persen nanti masuk ke listrik, berapa persen nanti masuk ke pembangunan untuk mungkin ada perubahan layout atau nanti ada perbaikan juga, karena kan harus fresh kalau gedung itu. Baik, berarti bisa di sini. Tahun sekali gitu. Oh gitu ya. Berarti ada survei ya, survei kondisi peralatan. Nah, betul. Kita ada maintenance juga di situ. Maintenance semua perlengkapan atau peralatan yang pendukungnya gedung itu tadi. Terkait masalah fee yang diterima para pegawainya, kalau saya dengar tadi kan ada uang lembur dan sebagainya. Berarti ada sendiri ya bagian manajemen untuk keuangan pengelolaan unit usaha ini? Iya. Jadi pengelolaan itu langsung ke sekolah sebenarnya, tapi jadi pengajuan lembur yang sudah ditentukan oleh pimpinan sekolah untuk tarifnya. Gitu. Jadi saya selaku yang beristilahnya bertanggung jawab dan pengelola itu pengajuan juga ke sekolah untuk mengajukan lemburnya para pelaksana gitu. Oke. Jadi penjenengan yang ngontrol para pelaksananya ya. Siap. Terus Anda ini termasuk juga orang yang menjalankan kepengurusan unit usaha, tapi kepengurusan utamanya dijalankan oleh siapa, Pak Wahyu? Tetap tonggak utamanya di pimpinan sekolah. Pimpinan sekolah itu bisa kepala sekolah atau kepala sekolah dan Pak Sarpras, Warka Sarpras. Oh begitu. Jadi tetap kepala sekolah sebagai penentu keputusan utama. Keputusan itu betul. Iya. Cuman memang melalui oleh Wakasarpras dulu. Ya. Pak Wahyu sih, pasti pendirian unit usaha ini punya sasaran. Nah, sasaran utamanya kan tadi untuk fasilitas siswa. Nah, pasti punya sasaran tambahan lain yang mungkin dikembangkan untuk tahun-tahun ke depan. Ya sasaran selanjutnya untuk warga-warga yang
itu mungkin membutuhkan sarana wedding, bisa untuk sarana juga untuk untuk seminar kita menyediakan itu. Misal Dan nih, misal. Iya. Gimana? Untuk warga membutuhkan itu warga intern atau warga luar? Umum. Misal Warga saya. luar butuh gedung untuk wedding, kita sediakan. Gitu, tapi ya disesuaikan dengan jadwal. Yang utama jadwal dari kegiatan sekolah dan jadwal dari kegiatan siswa. Intinya nggak boleh mengganggu kegiatan siswa ya? Betul. Nah, untuk mencapai sasaran itu kan pasti tim unit usaha punya value, punya nilai lebih untuk ditawarkan ke masyarakat luar. Apa nilai lebihnya dari unit usaha? Nilai lebihnya kita itu ini dari survei itu ya, survei beberapa customer yang saya pernah ngobrol itu. Pertama, fasilitas parkir kita yang memadai. Makanya beberapa customer itu mengarah ke kita. Terus yang kedua itu harga. Terkait dengan harga itu kita termasuk yang untuk di lingkungan Sidoarjo terjangkau karena dengan fasilitas lengkap yang fasilitasnya semuanya sudah terpenuhi tanpa terus cari vendor itu sudah ada. Seperti kita sudah mumpuni di listrik, sound kita juga sudah mumpuni, terus kebutuhan kursi dan meja itu kita sudah mumpuni. Beberapa kali ke kita itu karena ya itu tadi. Ya, karena efisien ya, semuanya include. Ya, include karena pembayaran kita itu semuanya sudah include fasilitas itu. Parkir, terus bersih-bersih juga include ya itu. Satu kali bayar. Oh ya. Satu kali bayar. Baik. Dengan misal nih saya kan bukan orang luar, saya ini guru Semanda. Saya mau menggunakan fasilitas unit usaha, ada nggak perbedaannya dengan orang luar? Jelas ada perbedaan karena untuk karyawan itu ada diskon. Oh gitu. Berapa persen? Ya. Saya kan juga ingin tahu. Kalau guru karyawan tetap bisa sampai 50%. Oh gitu. Kita diskonnya juga tidak hanya melingkupi guru karyawan juga, dari persyarikatan juga terkait dengan pengurus persyarikatan juga kita ada diskon. Terus persyarikatan yang mau memakai fasilitas kita juga ada diskon. Itu bermacam-macam diskonnya, mulai dari 10 sampai 50%. Dan kalau Muhammadiyah sendiri, itu malah bisa gratis. Nah ini syaratnya gratis itu apa? Kalau gratis itu kan untuk kegiatan Muhammadiyah, kegiatan persyarikatan. Kalau kegiatan sekolah lain yang itu kita biasanya antara 30 sampai 50% diskonnya. Terus untuk pengurus Muhammadiyah di sekitaran Sidoarjo Kota antara 10 sampai 20%. Baik. Itu tergantung. Ada beberapa syaratnya juga. Syaratnya itu nanti ada penyertaan SK pengurus, terus SK dan lain-lain lah yang menguatkan kalau beliaunya itu juga orang Muhammadiyah gitu. Bukti administratif ya, cukup sudah. Baik, untuk mengenai keringanan yang diberikan pada guru dan karyawan Semanda, rincian yang lengkap untuk guru dan karyawan belum tetap. Iya. Ya, rincian Maaf, kurang jelas. Ya, halo, bagaimana sekarang? Halo? Kurang jelas. Kayaknya sinyalnya ini. Sekarang bagaimana, Mas Yusi? Iya, masih kurang jelas. Sebentar. Halo? Masih kurang jelas? Halo? Halo? Ya, halo. Sudah dengar? Sudah dengar belum? Sebentar.
Ya, halo. Nggak kedengeran. Saya tak pindah tempat sebentar. Kayaknya ini sinyalnya karena banyak yang nge-zoom sini. Iya, sinyalnya agak itu ini. Iya. Gimana ini? Iya, sebentar saya pindah tempat dulu. Iya, iya. Bagaimana dengan di sini? Masih belum jelas. Sebentar, Mas Yusi. Oh, saya tak pakai wifi saya sendiri aja. Saya ganggu nanti saya. Saya tak pakai wifi saya sendiri aja kalau gitu. Aduh. Bentar. Nge-zoom. Gimana, Bu? Ya, Halo? saya pakai wifi saya dulu. Sebentar. Bentar, saya coba pakai hands-free. Ya, boleh. Ya, halo? Sudah jelas, Mas? Halo? Suara saya? Ya? Sudah. Ya, Oh, sudah. Sudah. Oh iya. Baik. Lanjut ya. Gimana? Terkait tentang diskon yang diberikan Iya. untuk guru dan karyawan di Semamda, untuk rincian lebih jelasnya, diskon untuk guru karyawan belum tetap, terus diskon untuk guru karyawan yang sudah tetap, itu berapa persen? Oh iya. Sebentar ya. Ya. Untuk guru tetap perserikatan,